Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada video kali ini, gua akan merekomendasikan beberapa saham untuk saham swing ya, untuk minggu ketiga untuk swing saham swing. Besok diperkirakan IHSG akan turun dulu minggu-minggu depan ya, cuma turunnya kayaknya nggak terlalu banyak. IHSG sebentar, komposit tuh. Ini buat minggu ketiga ya di bulan Mei 2026. Kompositnya ini diperkirakan akan bergerak ke area 6.900 ya, 6940-an. Untuk rekomendasi saham swing ini di minggu ketiga, untuk minggu ketiga ini ada beberapa saham. Yang pertama itu ada saham Halo ya. Halonigen ya. Halonigen kemarin Jumat ditutup di 88, naik 8,64%. Kita bahas dulu masalah fundamentalnya. Ini bisa untuk saham swing ya, dipegang semingguan ya. Untuk saham Halo ini menguat secara signifikan pada sepekan terakhir ya, meskipun kinerja keuangan kuartal pertama 2026 menunjukkan penurunan laba bersih yang tajam. Lonjakan harga baru-baru ini dipicu oleh spekulasi pasar dan target pertumbuhan agresif manajemen. Namun sentimen jangka pendek diproyeksikan akan tetap volatil akibat valuasi yang tinggi. Untuk hal positif dari saham Halo ini, manajemen menetapkan target pertumbuhan laba bersih antara 30% hingga 50% untuk tahun 2026. Optimisme ini didorong oleh strategi efisiensi biaya produksi yang berkelanjutan serta target penjualan yang meningkat sebesar 20% hingga 35% dibanding tahun sebelumnya. Harga melonjak sekitar 20% dalam satu hari perdagangan terakhir menjadi 88% dengan volume transaksi mencapai lebih dari 900 juta saham. Akibat perdagangan aktivitas yang masif ini menunjukkan adanya akumulasi atau minat spekulatif yang kuat di pasar baru-baru ini ya. Di sini juga ada berita dari pengendali ya, komitmennya melalui konversi saham ya. Pihak manajemen dan pengendali melakukan penambahan kepemilikan melalui konversi waran dan pembelian saham langsung di harga 150 ya. Langkah ini dianggap sebagai sinyal kepercayaan internal terhadap prospek jangka panjang perusahaan meskipun harga pasar saat ini masih di bawah level 150. Untuk yang diwaspadai untuk berita minusnya, ini laba bersih pada kuartal pertama 2026 merosot tajam menjadi 591 juta dibandingkan dengan 5,4 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tekanan pada margin keuntungan di awal tahun anggaran. Rasio harga terhadap laba atau PE rasio perusahaan melonjak hingga level 85 kali. Valuasi ini sangat premium ya dan meningkatkan resiko koreksi harga jika realisasi pertumbuhan laba pada kuartal mendatang tidak mampu mengimbangi ekspektasi pasar. Penjualan pada kuartal pertama tercatat sekitar 41 miliar, turun dari sekitar 51,1 miliar pada tahun sebelumnya. Tren penurunan pendapatan ini menjadi tantangan bagi perusahaan dalam mencapai target pertumbuhan dua digit yang direncanakan ya.
Oke, sekarang kita bahas teknikalnya. Ini teknikalnya stokastiknya masih bagus, ini masih kemungkinan lanjut naik. Untuk target ke depan ini, untuk mingguan ini dia akan menuju ke arah 101 untuk halogen TBK, hingga target ke 119 ya pada minggu ketiga, itu bakal ke arah 101 dan 119 untuk targetnya. Untuk saham yang kedua ini ada saham Fore ya. Saham Fore sebentar. Yang untuk saham swing ya ini ya. Saham Fore pada Jumat kemarin ditutup di 1025, naik 1,49% ya. Oke, kita lihat dulu fundamentalnya. Forex Kopi Indonesia meningkat pesat bulan ini didorong kinerja kuartal 1 2026 yang kuat dengan lonjakan laba bersih 60% ya. Sentimen pasar menjalankan prospek kuartal mendatang tetap positif seiring ekspansi agresif ke kota Tier 2 dan Tier 3 serta diversifikasi ke lini Fore Donat yang menjanjikan. Jadi prospeknya ini bagus untuk saham Fore ya. Perusahaan melaporkan lonjakan laba bersih sekitar 60,5% year on year ya, menjadi kurang lebih 9,4 labanya, 9,4 miliar pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan pendapatan sebesar 52,4% year on year ya, menjadi sekitar 444 miliar, menunjukkan ketahanan bisnis yang luar biasa bahkan di tengah musim sepi Ramadan. Hingga akhir Maret 2026, jaringan gerai aktif mencapai 338 unit, tumbuh 35% dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan menargetkan pembukaan hingga 100 titik baru sepanjang tahun 2026. Jadi ini ekspansinya masif ya mereka ya. Dengan fokus ekspansi ke wilayah Tier 2 dan 3 untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya operasional yang efisien. Segmen makanan menunjukkan pertumbuhan tercepat sebesar 77,02% di kuartal pertama 2026. Keberhasilan peluncuran Fore Donat di lokasi strategis seperti bandara dan rencana ekspansi ke kota besar lainnya memberikan aliran pendapatan baru yang signifikan melampaui produksi minuman inti perusahaan. Tapi yang harus diwaspadai untuk saham Fore ini ada rasio PE perusahaan berada di level sangat tinggi, yakni sekitar 84,9 hingga 891 kali berdasarkan perhitungan data pasar terkini ya. Valuasi yang mahal ini mencerminkan ekspektasi pertumbuhan masa depan yang sangat agresif, namun juga menimbulkan resiko koreksi tajam jika target kinerja tidak terpenuhi. Meskipun pendapatan melonjak, margin operasional tetap tipis karena beban pokok dan beban operasional yang membengkak. Strategi promosi diskon besar ini mendorong volume penjualan dapat menggerus profitabilitas jangka panjang jika biaya bahan baku atau sewa yang terus meningkat. Jadi kalau secara fundamental itu ya ada positif dan negatifnya yang harus diwaspadai. Kalau untuk saham Fore ini minggu depan dia akan menuju ke 1140 ya. Di area 1140 lu bisa entry dulu di 1025 ya, Forex Kopi Indonesia. Silakan kalau mau minat dengan targetnya 1040 untuk minggu depan.
di area 1040 hingga 1050. Untuk saham selanjutnya ini ada saham bentar, Airgas ya. Ya, Airgas Kian Santang Mulyatama Tbk ya, dengan kode Airgas. Kemarin ditutup di harga 93, turun 7% ya kemarin di hari Jumat. Oke, kita cek dulu fundamentalnya dan prospeknya gimana hasil risetnya. Untuk hasil riset Airgas ini, Kian Santang Mulyatama menguat secara signifikan dalam 1 bulan terakhir didorong oleh rencana ekspansi bisnis baru ya. Sentimen pasar menunjukkan optimisme moderat seiring antisipasi investor terhadap hasil rapat umum pemegang saham mendatang. Jadi mau ada rencana RUPS tanggal 20 Mei ya. Meskipun volatilitas harga harian tetap tinggi, perusahaan berencana menambah kegiatan usaha di bidang perdagangan besar bahan konstruksi dengan peralatan pemanas. Langkah strategis ini mencakup investasi awal sekitar 1,09 miliar pada tahun 2026 dan diharapkan dapat mendiversifikasi sumber penghasilan di luar jasa penunjang migas. Harga naik sekitar 13,64% pada 1 bulan terakhir, mencapai puncaknya di sekitar 100 hingga 101 ya harganya pada awal Mei. Indikator teknis seperti rata-rata pergerakan 5 hari di sekitar 88,20 memberikan sinyal positif bagi pergerakan harga jangka pendek ini. Jadi ada peluang untuk naiknya dalam teknikalnya. Pertumbuhan laba bersihnya berdasarkan laporan tahun 2026 ya. Berdasarkan laporan tahun buku 2025 maksud saya. Perusahaan bukan laba bersih sekitar 15,9 miliar, melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 2,7 miliar. Peningkatan efisiensi operasional tercermin pada margin EBITDA yang terjaga di angka 9,05%. Tapi yang harus diwaspadai pada ada laporan kuartal pertama yang berakhir 31 Maret 2026 menunjukkan penurunan pendapatan drastis menjadi 30,08 miliar dari periode sebelumnya yang mencapai 122,3 miliar. Laba bersih juga terkoreksi menjadi 1,61 miliar, turun dari 1,98 miliar pada periode yang sama di tahun lalu ya. Meskipun tren bulanan positif, fluktuasi harian tetap tajam dengan harga sempat merosot dari 100 ke harga 93 dalam 1 hari perdagangan di awal Mei. Adanya aktivitas distribusi atau penjualan oleh investor tertentu dapat menghambat kelanjutan tren kenaikan harga ya. Jadi gue lihat ini harganya ini masih murah. Untuk saham Airgas ini punya prospek. Lu bisa masuk di 92 atau 91 atau 93 ya. Untuk targetnya dia akan coba lagi balik ke area ini ada target di harga 100, 108 dan 111 ya. Dia akan mengarah ke sana harganya dulu. Lu bisa bisa masuk di harga 92 atau buy on weakness ya. Untuk saham terakhir ini ada saham NTBK ya.
saham Nusa Tama Berkah Tbk ya. Kemarin ditutup di harga 93 ya. NTBK naik 2,20%. Oke, gue bacain dulu risetnya. Nusa Tama Berkah ya, itu naik signifikan dalam sebulan terakhir didukung oleh optimisme ekspansi ke kendaraan listrik. Namun sentimen pasar tetap hati-hati karena adanya penurunan pendapatan kuartal pertama 2026 secara tahunan ya. Analis memproyeksi konsolidasi harga menjelang public expose mendatang untuk mengevaluasi strategi pemulihan kinerja finansial. Jadi perusahaan ini positifnya telah memulai uji coba truk listrik di sektor pertambangan dan memposisikan diri untuk memanfaatkan dorongan pemerintah Indonesia ke dalam konversi kendaraan ke tenaga listrik. Langkah ini menempatkan perusahaan dalam radar nasional sebagai pemain manufaktur kendaraan khusus berbasis energi besi. Apresiasi harga sekitar 29% dalam satu bulan terakhir menunjukkan akumulasi minat investor yang kuat ya. Ini ada indikasi bullish. Volume perdagangan harian yang tinggi pada awal Mei 2026 mengindikasikan likuiditas yang meningkat dan momentum teknikal yang positif bagi harga saham. Laporan keuangan kuartal 1 2026 menunjukkan penurunan penjualan menjadi sekitar 15,59% dari 2,81 miliar. Turun menjadi 15,59% ya. 15,59 miliar ya dari 29,81 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini menimbulkan kekhawatiran bagi stabilitas operasional dan efisiensi jangka pendek perusahaan. Rasio harga terhadap laba atau PI rasionya saat ini tercatat di atas 350 kali, level yang dianggap sangat mahal dibandingkan rata-rata industri. Valuasi yang ekstrim ini meningkatkan risiko koreksi harga jika pertumbuhan laba di masa depan tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi ada dari kondisi positif dan negatifnya seperti itu. Untuk teknikalnya ini kemarin coba tembus di area 99 ya, di resisten. Ini besok masih ada peluang untuk minggu ketiga mungkin akan naik lagi. Targetnya target terdekat ada di 120 hingga 135 ya. Itu area targetnya 120 hingga 135 untuk saham NTBK. Lu bisa entry di area 93 ini, 9293 mumpung lagi murah. Untuk kedepannya ini punya ada prospek untuk saham 4 tadi ya. Untuk saham swing ya, 4 saham tadi saham swing lu bisa pertimbangkan untuk entry, tinggal pilih aja yang lu mau. Jadi ini analisa balik lagi ke lu analisa sendiri dulu lagi sebelum masuk posisi. Kalau lu ada pertanyaan bisa lu ajukan ketika gua live streaming dari hari Senin sampai Jumat di YouTube Kota Kasu. Kalau video ini bermanfaat lu bisa like and share. Terima kasih udah nonton. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.